wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Tririzky Ramadhani dari kelas M222 dengan NIM 2204075010022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang morfem. Morfem adalah unit terkecil dari tata bahasa yang memiliki arti. Morfem tidak dapat dibagi menjadi bentuk yang lebih kecil dari bahasa lagi. Dalam tata bahasa Inggris, morfem berfungsi untuk membedakan bentuk jamak atau plural, mengatakan masa lalu atau past tense, dan sebagainya. Grammar tradisional tidak mengakui konsep atau morfem jangka. Morfem karena unit tidak dalam sintaks dan tidak semua morfem memiliki makna filosofis. Dalam penulisan morfologi, sebuah morfem biasanya dilambangkan dengan mengapitnya di antara kurung kurawal. Berikut ini adalah contohnya. Morf dan allomorf. Morfem adalah bentuk terkecil dari status tidak diketahui dalam kaitannya dengan morfem keanggotaan. Sementara allomorf sudah dikenal untuk membentuk status morfem. Misalnya dalam bentuk kurung kurawal, dia menggali form kurung kurawal ketika ia morfemnya status tidak diketahui disebut morf. Tapi setelah terungkap bahwa statusnya sebagai distributor terhadap berkonsonan fonem atau G, kemudian berubah disebut allomorf. Berdasarkan kebebasannya, jenis morfem ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu morfem bebas, adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Yang kedua yaitu morfem terikat, adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Berdasarkan keutuhan, bentuk morfem ini dibedakan menjadi morfem utuh, adalah morfem yang bagian-bagian bentuknya bersambungan, dan morfem terbagi adalah morfem yang bagian-bagian pembentukannya tidak bersambungan. Berdasarkan kemungkinan menjadi dasar dalam pembentukan kata morfem ini dibedakan menjadi morfem dasar, adalah morfem yang dapat menjadi dasar dalam suatu proses morfologi. Misalnya morfem dalam tanda kurung kurawal beli dan morfem dalam tanda kurung kurawal makan. Morfem afiks adalah morfem yang tidak dapat menjadi dasar dalam pembentukan kata, tetapi hanya menjadi unsur pembentukan dalam proses afiksasi. Bentuknya jenis ini dibedakan menjadi yang pertama, morfem segmental, adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Yang kedua, morfem suprasegmental, adalah morfem yang terbentuk dari nada, tekanan, dan intonasi. Berdasarkan kehadirannya secara konkret, morfem ini dibedakan menjadi morfem wujud, yaitu morfem yang secara nyata ada, sedangkan morfem yang tanpa wujud kehadirannya itu tidak nyata. Morfem tanpa wujud hanya ada dalam bahasa Inggris. Identifikasi morfem. Hal-hal yang dapat digunakan untuk menentukan morfem dan bukan morfem yaitu yang pertama, dua bentuk yang sama atau lebih memiliki makna yang sama merupakan sebuah morfem. Yang kedua, dua bentuk yang sama atau lebih bila memiliki makna yang berbeda merupakan dua morfem yang berbeda. Yang ketiga, dua buah bentuk yang berbeda tetapi memiliki makna yang sama merupakan dua morfem yang berbeda. Yang keempat, bentuk-bentuk yang mirip atau berbeda sedikit tetapi maknanya sama adalah sebuah morfem yang sama. Yang kelima, bentuk yang hanya muncul dengan pasangan satu-satunya adalah juga sebuah morfem. Yang keenam, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan yang lebih besar apabila memiliki makna yang sama adalah juga merupakan morfem yang sama. Yang ketujuh, bentuk yang muncul berulang-ulang pada satuan bahasa yang lebih besar apabila maknanya berbeda secara polisial juga merupakan morfem yang sama. Audio Jungle.